Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alaihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam kegiatan ceramah ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tidak lupa kita haturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh cahaya. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenalkanlah saya Karissa Adiningrum akan membawakan ceramah dengan judul Sholat Tepat Waktu Membawa Manfaat Pada Diri. Baik, sebelumnya dalam hidup ini pasti kita memiliki tujuan, begitupun Allah dalam menciptakan kita pasti ada tujuannya. Kenapa kita hidup di bumi ini? Salah satu tugasnya yaitu untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dalam konteks ini yaitu salah satu contohnya adalah Allah menciptakan kita untuk selalu menyembahnya, untuk selalu beribadah kepadanya. Beribadah dalam hal ini salah satu contohnya adalah sholat 5 waktu. Kita sebagai muslim pasti memang diwajibkan untuk dapat sholat 5 waktu, tidak boleh meninggalkannya. Dan sholat 5 waktu ini ada pada jam-jam tertentu dan berbeda, tetapi bukan berarti tidak boleh ditinggalkan. Itu salah, karena sholat 5 waktu ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan dan sifatnya itu wajib, kecuali memang ada beberapa yang menghalanginya, tetapi nanti masih bisa diganti dengan sholat qodho. Tetapi memang harus atau wajib bagi seorang muslim untuk bisa sholat 5 waktu. Tetapi jika kita melihat sekarang, mungkin tidak hanya sekarang, sudah pada zaman dulu, untuk seseorang atau individu agar bisa sholat tepat waktu ini menjadi permasalahan yang agak sulit. Kenapa? Karena banyak, mungkin dari beberapa juta individu yang beragama Islam atau muslim ini tidak semuanya dapat melaksanakan sholat 5 waktu secara on time atau sesuai jamnya. Yang menjadi permasalahan intinya adalah sering ditunda-tunda dengan berbagai alasan seperti pekerjaan, kesibukan, atau bahkan malas untuk mengerjakannya. Tetapi apakah para hadirin dan teman-teman itu tahu bahwasanya Allah itu sangat mencintai individu yang dapat sholat tepat waktu? Allah memberikan berbagai jaminan bagi individu yang dapat sholat waktu, memberikan manfaat. Salah satu manfaatnya yaitu diampuni dosa-dosanya. Dalam artian jika individu itu melaksanakan sholat tepat waktu dengan ikhlas, maka tidak mustahil bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua yaitu dijanjikan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini memang suatu kewajiban untuk umat muslim. Apabila umat muslim melaksanakannya dengan ikhlas, tepat waktu, pasti Allah juga akan memberikan jaminan surga bagi mereka. Yang ketiga yaitu membuat hati tenang. Kenapa? Karena ketika kita sudah sholat, perasaan kita itu akan tenang, tidak ada rasa seperti diburu-buru atau dikejar-kejar begitu. Dalam artian bahwasanya kewajibannya ini sudah terpenuhi begitu. Yang keempat yaitu mendapatkan 9 keutamaan, lalu mendapat sinaran cahaya di hari kiamat karena sholat 5 waktu dan sholat on time-nya tersebut. Terus dan juga mendapat yang namanya ketenangan hidup, karena memang sholat ini kan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai betapa pentingnya sholat 5 waktu secara on time itu dibahas dalam suatu hadis yang
Dari Ummu Farhah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau pun menjawab, sholat di awal waktu. Begitu. Jadi memang dari hadis tersebut kita tahu betapa artinya atau betapa pentingnya nilai dari sholat 5 waktu yang tepat waktu. Selain hadis itu ada salah satu hadis lagi yang memaparkan betapa pentingnya urgensi sholat tepat waktu ini. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud yaitu, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku, dalam hal ini yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, kemudian apa lagi? Lalu beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi pada kalimat pertama yang Nabi Muhammad SAW itu menjawab sholat pada tepat waktu, mengacu pada hadis tersebut, hadis ini dan hadis sebelumnya, berarti kita tahu betapa pentingnya sholat tepat waktu, karena memang sholat tepat waktu ini menjadi penenang kita, begitu, menjadi pembawa kita untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Karena sholat memang bagaimana kita berhubungan atau berkomunikasi dengan Tuhan, dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai waktunya, on time, maka tentu saja hal-hal baik pun akan datang pada kita, begitu. Jadi sebenarnya itu masih banyak ayat maupun hadis yang memang membahas tentang betapa pentingnya atau anjuran untuk sholat 5 waktu ini secara on time. Nah, jadi mengingat betapa banyaknya ayat atau hadis yang mengajarkan kita untuk agar sholat on time, kita bisa mempersepsikan, kita bisa memiliki pandangan bahwasannya ayo kita agar bisa sholat tepat waktu, karena memang itu sudah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sholat itu kan merupakan tiang agama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mana apabila kita dapat sholat tepat waktu ini mendatangkan berbagai manfaat untuk diri kita. Jadi memang tidak ada salahnya agar kita memotivasi diri kita agar bisa sholat tepat waktu. Sebenarnya memang sholat ini waktunya tidak lama, tetapi memang butuh yang namanya kekhusyukan dan memaknai sholat. Agar apa? Agar makna sholat, agar doa-doa yang kita haturkan dalam sholat ini kita maknai dalam hidup kita, sehingga kita lebih bisa yang namanya menikmati sholat ini sebagai suatu kebutuhan di samping sebagai suatu kewajiban, karena memang sholat ini merupakan salah satu yang mana akhirnya dari memaknai dan juga menikmati sholat ini akan mendatangkan banyak manfaat untuk diri kita, baik secara fisik, jasmani maupun rohani. Jadi mari untuk bisa sholat tepat waktu untuk diri kita sendiri, dan juga kita bisa mengajak orang lain untuk bisa sholat tepat waktu. Nah, mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam ceramah terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.